Seluruh cerita sudah selesai. Lam Jie mengucapkan selamat tahun baru dan semoga sukses untuk semuanya. Rezeki berlimpah, istriku berselingkuh dengan pria yang tergila-gila padanya sejak kuliah, dan dia memanfaatkan koneksiku. Mencarikan pekerjaan untuk selingkuhannya, sambil menonton video mesra mereka. Aku tertawa. Sepertinya dia lupa, ciri terbesarku adalah cukup kejam terhadap sesuatu. Benar juga, sahabat baikku selama bertahun-tahun, Li Sheng, tiba-tiba mengajakku makan. Dia tampak ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang sulit diucapkan. Awalnya, aku kira dia mengalami kesulitan keuangan. Lagi pula, bulan lalu dia baru saja membuka sebuah hotel mewah yang menelan biaya besar. Hotel itu terbilang unik di daerah ini, karena takut dia malu untuk meminta, saya berinisiatif menawarkan. Jika ada sesuatu yang bisa kami bantu, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Kami berdua pasti akan berusaha sekuat tenaga membantu. Tapi siapa sangka ekspresi Li Sheng menjadi lebih aneh. Dia tersenyum paksa, mengatakan bahwa dia sudah melihat kami bermesraan sejak kuliah. Sudah bertahun-tahun, masih saja pamer. Aku jadi tertawa. Benar, sejak aku bersama Liu Ruyan di tahun kedua kuliah, jika dihitung sampai sekarang, sudah 10 tahun kita menjalin cinta. 7 tahun menikah, bahkan putra kami hampir berusia 5 tahun. Li Sheng menghabiskan sisa anggur di dasar gelasnya. Dengan nada yang menyeratkan sesuatu, dia berkata, semua orang bilang ada istilah, gatal 7 tahun. Apalagi untuk wanita muda cantik dan menggoda seperti Liu Ruyan. Entah berapa banyak orang yang diam-diam menginginkannya, membuatku harus sangat berhati-hati. Kata-kata ini terdengar agak aneh. Meskipun aku sudah minum banyak, aku masih bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku hendak bertanya lebih lanjut. Li Sung sudah berdiri dan berkata ada urusan di kantor, lalu memandangi punggungnya yang menjauh. Kekhawatiran di hatiku semakin dalam. Li Sheng bukanlah orang yang banyak bicara. Mungkinkah ada masalah dengan istriku? Sesampainya di rumah, anakku sudah tidur, tapi Liu Ruyan tidak ada di kamar tidur. Dari kamar mandi di lantai atas samar-samar terdengar suara tawa dan percakapan. Seperti biasa, aku langsung mendorong pintu hingga terbuka, tapi Liu Ruyan terkejut. Ponsel hampir jatuh ke bak mandi. Dia segera menutup telepon dan bertanya mengapa aku pulang begitu cepat. Telepon dengan siapa? Entah hanya perasaanku saja, tapi aku merasa dia agak panik. Itu King. Dia bertengkar lagi dengan pacarnya dan meminta pendapatku. Liu Ruyan dengan cepat kembali ke kelembutannya yang biasa. Aku mendengarkannya dengan bosan. Bosan. Aku teringat tawa genit yang baru saja ku dengar. Firasat kuat mengatakan kepadaku. Ada yang tidak beres dengan Liu Ruyan. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Pagi-pagi sekali, Liu Ruyan membawa putra kami, Xiao Jia, untuk kelas pengantar bahasa Inggris. Dia bilang terlalu merepotkan untuk menjemput dan mengantar. Menyerahkannya pada sopir juga tidak tenang. Jadi, setiap minggu saat mengantar Xiao Jia ke kelas, dia akan menunggu di sekolah selama 2 jam. Setelah kelas selesai, dia akan membawanya pulang. Aku tidak pernah mencurigai apapun, tapi kali ini, aku ingin mengikutinya dan melihatnya. Setelah menurunkan Xiao Jia, Liu Ruyan tidak berhenti sekejap pun dan langsung kembali ke mobil. Dengan kecepatan tinggi, akhirnya aku berhenti di depan hotel yang baru dibuka oleh Li Sheng. Berjalan masuk dengan pinggul rampingnya bergoyang, aku merasa seluruh darahku mengalir ke otak. Kehati-hatian dan akal sehat menahanku dari dorongan untuk mengejar mereka. Mungkin saja ini kesalahpahaman. Mungkin Liu Ruyan punya urusan lain, pergi perawatan. Minum teh, tidak ada perawatan kulit palsu. Atau mungkin, apakah dia memiliki rahasia yang sulit diungkapkan? Aku dengan panik mencari semua kemungkinan untuk menghibur diri sendiri. Dengan hampir gemetar, aku menelepon Liu Ruyan, istriku. Kamu di mana? Aku berusaha sekuat tenaga agar suaraku terdengar tenang. Napas Liu Ruyan sedikit tidak teratur. Aku sedang menemani Xiao Jia les. Apa kamu lupa hari ini hari Sabtu? Hatiku terasa berat, seperti ada sesuatu yang tenggelam. Menekan dadaku hingga aku hampir tidak bisa berbicara. Guru sudah masuk, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Agar tidak mengganggu belajar anak-anak. Orang tua harus mematikan telepon. Aku tutup ya, sebelum panggilan terputus. Aku mendengar suara robekan. Suara ini sangat familiar bagiku, suara stocking yang robek. Hampir saja aku membayangkan Liu Ruyan dan pria lain bercumbu liar di hotel. Hal seperti ini, aku tidak pernah menyangka akan terjadi padaku. Jika 10 tahun lalu, aku mungkin sudah menerobos masuk dan menyeret pria itu keluar untuk dipukuli setengah mati. Tapi sekarang, aku mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, menahan amarahku. Luang, bagaimanapun juga, dianggap sebagai pengusaha kaya terkemuka di daerah ini. Grup Lucy milikku. Jauh memimpin dalam daftar perusahaan terkenal. Perusahaan unggulan yang pernah dipuji secara terbuka oleh Departemen Pemerintah. Bahkan jika Liu Ruyan berselingkuh, aku tidak bisa gegabah sehingga semua orang tahu. Sebagai seorang pria, hal yang paling memalukan adalah dikhianati oleh istri sendiri. Aku juga ingin tahu, pria seperti apa yang bisa membuat Liu Ruyan
Mengabaikan moralitas dan perasaan selama bertahun-tahun, melakukan hal seperti ini. Aku merasa diriku memiliki segalanya. Saat kuliah, aku dijuluki pangeran kampus oleh teman-teman. Menikah selama bertahun-tahun. Aku selalu mempertahankan kebiasaan berolahraga dan tidak menjadi gemuk dan berminyak. Grup Lu juga berkembang dengan baik. Setelah Liu Ruyan menikah, dia dengan tenang menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tidak pernah khawatir tentang uang. Berbagai barang mewah dan perawatan kelas atas dibeli tanpa berkedip. Hubungan kami juga selalu mesra dan menjadi pasangan idaman di mata teman-teman. Liu Ruyan lembut dan anggun. Mengelola rumah tangga dan anak-anak dengan baik. Hubungannya dengan orang tuaku juga seperti anak kandung. Lebih berharga lagi, dia selalu ramah dan murah hati. Namun, di ranjang, dia sangat menggairahkan hingga membuatku ketagihan. Aku sering merasa bahwa aku berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Hingga bisa menikahi istri yang begitu sempurna. Tidak kusangka, semua ini hanyalah ilusi. Aku memarkir mobil di sisi jalan di depan hotel dengan cemas menunggu, waktu terasa lambat. Di lubuk hatiku masih ada secercah harapan, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun, secercah harapan itu hancur total saat melihat Liu Ruyan, seorang pria botak dan pendek gemuk. Liu Ruyan keluar dari pintu hotel. Mungkin karena khawatir terlihat orang, Liu Ruyan memalingkan wajahnya. Menutupi wajahnya dengan masker. Pria pendek gemuk itu mendekat ke telinganya. Entah apa yang dia katakan. Liu Ruyan dengan malu-malu mendorongnya. Namun, dari sudut pandangku, terlihat jelas tangan pria itu mencubit pantat Liu Ruyan yang montok. Tindakan ambigu ini, seolah pisau menusuk dadaku, dengan gila mengejekku. Aku hanya merasa marah dengan gila. Membakar jiwa dan raga, hampir menghancurkan akal sehat. Aku ingin sekali menginjak gas. Menabrak pasangan hina itu hingga menjadi bubur. Tapi saat aku melihat dengan jelas wajah pria itu, seluruh darahku seolah membeku seketika. Terkejut dan bingung. Perasaan malu datang silih berganti. Itu M. Yuyun, teman lama. Saat kuliah, M. Yuyun dengan gigih mengejar Liu Ruyan. Tidak pernah menyerah. Membeli teh susu di musim dingin, mengirim minuman hangat di musim panas. Teman berlatih fisik, Bibi membuat kurma merah, seperti adegan pengakuan cinta dengan 100 lilin. Setidaknya 3 kali yang aku tahu. Semua orang tahu M. Yuyun adalah budak cinta Liu Ruyan. Perasaan Liu Ruyan tentang ini hanya 2 kata, memalukan. Tidak lain karena pengejar ini gemuk dan penakut. Wajahnya hitam dan matanya buta, sangat cocok dengan sifatnya. Lebih penting lagi, keluarganya juga tidak kaya. Pakaian lamanya hampir robek semua masih dipakai, ini membuat Liu Ruyan semakin tertekan. Bagaimanapun, M. Yuyun hanya bisa dari uang sakunya yang sedikit. Memeras uang untuk membelikannya ini dan itu, dan selalu berkata bahwa dia rela mati kelaparan demi dia. Tapi Liu Ruyan sama sekali tidak ingin menerima, tetapi terpaksa menanggung kritikan publik pada suatu hari di tahun kedua kuliah. Aku baru saja keluar dari perpustakaan dan melihat Liu Ruyan dengan ekspresi jijik, berjalan dengan cepat. Tidak lupa berteriak pada M. Yuyun di belakangnya, terus mengikutiku, apa kau tidak bosan? M. Yuyun sudah terbiasa, tersenyum dan berkata selama dia tidak punya pacar. Dia akan terus mengejarnya. Liu Ruyan tidak tahan lagi, menutup mata dan melihatku. Cermin mendekat, langsung melingkarkan lengannya di leherku, bibir lembut menempel di wajahku sesaat. Aku terpana, M. Yuyun juga terpana. Liu Ruyan memeluk lenganku. Berkata bahwa dia sudah punya pacar, menyuruh M. Yuyun untuk tidak mengganggunya lagi di kemudian hari. M. Yuyun menatapku dengan tatapan permusuhan. Mengulurkan tangan untuk menarik Liu Ruyan, dan mengatakan orang sepertiku adalah bajingan dan pemain cinta. Ahli dalam mempermainkan perasaan, tidak akan menghargainya. Liu Ruyan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Diam-diam menarik bajuku, menunjukkan arti memohon. Hatiku bergetar tanpa alasan. Seolah-olah danau yang tenang dipecahkan oleh batu yang tiba-tiba jatuh secara ajaib. Aku mengangkat wajah Liu Ruyan dan menciumnya. Wajah M. Yuyun pucat pasi dan pergi. Sementara Liu Ruyan panik dan malu-malu, wajahnya memerah, bergumam meminta maaf berulang kali padaku. Berkata bahwa dia tidak berdaya karena diganggu oleh M. Yuyun. Liu Ruyan yang segar dan cantik seperti cahaya putih dalam film masa muda. Dia berbalik dan berlari, dan aku pun jatuh cinta begitu saja. Setelah itu, dimulailah adegan dia melarikan diri dan aku mengejar. Kemudian, dia benar-benar menjadi pacarku. Saat itu, Liu Ruyan sering berkata, jika dipikir-pikir, aku harus berterima kasih pada M. Yuyun. Kami juga sering bertemu M. Yuyun di kampus, wajahnya tampak semakin tidak enak dipandang. Orang seperti itu berhayal untuk bersama Liu Ruyan. Benar-benar seperti katak yang ingin makan daging angsa. Meskipun setelah itu dia masih tidak menyerah dan sering mengganggu. Tapi aku tidak pernah memperhatikannya. Sangat berbeda, mengapa perlu dipedulikan? Tapi aku tidak menyangka, 10 tahun kemudian, justru kata itulah yang merobek stocking Liu Ruyan. Membuatku menjadi bodoh. Setelah marah besar, aku menjadi tenang. Hingga saat ini, hubungan ini bisa dibilang telah berakhir.
Meskipun aku sangat mencintai Liu Ruyan. Tapi cintaku tidak sampai bisa memaafkan perselingkuhannya. Setelah bertahun-tahun menjadi istri kaya yang dimanjakan, Liu Ruyan pasti sudah terbiasa. Rumah yang ditempati orang tuanya sekarang, mobil yang mereka kendarai, semuanya adalah pemberianku. Kartu hitam di tangan Liu Ruyan juga bisa digesek tanpa batas setiap bulan. Aku tidak mengerti. Mungkinkah Liu Ruyan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik padanya? Aku memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang perselingkuhan Liu Ruyan dan mengumpulkan bukti. Sekaligus menghubungi pengacara untuk mempersiapkan perceraian di masa depan. Malam itu, Liu Ruyan mengantar anak kecilnya pulang. Dia bilang sudah janji dengan sahabatnya, Aking, untuk menonton film dan akan pulang agak larut. Hampir pukul 11 malam dia baru sampai di rumah. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa, seperti biasa memeluk pinggangnya. Aroma parfum asing menusuk hidungku. Itu adalah aroma sabun mandi hotel. Aku merasa agak mual dan tanpa sadar. Membayangkan adegan dia dan Em Yuyun di ranjang. Liu Ruyan menyadari napasku agak tergesa-gesa, mengira aku akan bertindak. Dia segera menarik diri dari pelukanku, merajuk dan berkata bahwa dia lelah hari ini, akan menemaniku dengan baik besok malam. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi mandi, dan tidak lupa membawa ponselnya. Sementara aku, tanpa menimbulkan kecurigaan, membantunya. Menyiapkan kapsul antioksidan yang akan dimakan besok pagi, dan menuangkan segelas air hangat. Sebelum tidur, Liu Ruyan. Jika tidak ada bantuan obat tidur, aku benar-benar mungkin tidak bisa mendapatkan ponselnya. Sebelum dia kembali. Aku sudah menumbuk obat tidur menjadi bubuk dan mengganti isinya di kapsulnya. Benar saja. Malam ini Liu Ruyan tidur sangat nyenyak, bahkan tidak menyadari kerah pijamannya longgar. Di bawah cahaya redup. Tanda merah samar di dadanya, seperti nyala api, membakar mataku. Aku berusaha keras untuk tetap tenang. Mengambil ponselnya dan pergi ke ruang kerja. Kata sandinya tidak berubah, halaman obrolan WeChat juga sangat bersih. Di album foto hampir semuanya adalah foto keluarga kecil, seperti semua ibu yang mencintai keluarga dan anak-anak. Hingga aku mencoba mengklik tombol ganti akun. Ternyata benar-benar masuk ke akun yang benar-benar asing. Daftar temannya hanya ada Em Yuyun seorang. Pengaturan pesannya diatur agar tidak mengganggu. Saya iseng membuka sebuah video. Liu Ruyan memakai sepatu hak tinggi duduk di sofa. Ujung sepatunya menyentuh wajah Em Yuyun. Em Yuyun terlihat menjilat dan hina, memegang kaki Liu Ruyan dan menciumnya sepanjang jalan. Berlutut di tanah, lidahnya sibuk di setiap inci kulitnya yang terbuka, erangan kecil keluar dari tenggorokan Liu Ruyan. Kemudian Liu Ruyan menghela napas puas, aku suka perasaan dilayani seperti ini, merasa tinggi di atas. Sudah 10 tahun melayani Luang. Sekarang giliranku untuk menikmati. Em Yuyun, naik sedikit, tangannya jangan diam. Video seperti ini masih banyak, berbagai catatan obrolan yang tidak pantas, semakin membuatku marah. Sosok Em Yuyun lebih gemuk dari saat kuliah, garis rambutnya mundur parah, wajahnya berminyak dan berjerawat membuat mual. Mungkin satu-satunya yang tidak berubah adalah menganggap Liu Ruyan seperti dewa, seolah bisa berlutut di kakinya. Merupakan kehormatan besar setelah marah dan malu, aku melihat adegan dan kata-kata yang tidak pantas itu. Sudah benar-benar tenang, ternyata sejak awal, Liu Ruyan mendekatiku. Memiliki maksud tersembunyi, keluarganya tidak berada, tetapi memiliki cita-cita setinggi langit. Masa muda dan kecantikan adalah satu-satunya modalnya untuk mencapai lompatan kelas, dia tentu tidak akan menyerahkan diri kepada Em Yuyun yang tidak punya apa-apa. Meskipun dia sebaik apapun padanya. Dan aku adalah calon suami kaya yang dia incar. Hanya saja, yang ingin terbang ke dahan pohon bukan hanya seorang Liu Ruyan. Saat itu, menghadapi gadis yang berinisiatif mendekat dan menunjukkan niat baik, aku selalu sopan dan menjaga jarak. Tetapi Liu Ruyan memainkan kata-kata tarik ulur dengan sangat baik, pemburu terbaik sering muncul dalam wujud mangsa. Aku selalu merasa Liu Ruyan masih polos, tidak menyangka diriku bodoh, dan merasa mengendalikan situasi. Menikahi istri yang bijaksana, tanpa kusadari yang disebut istri dan ibu yang baik. Tidak lain hanyalah peran kehidupan yang dimainkan Liu Ruyan dengan profesional untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkannya. Selama bertahun-tahun ini dia memainkannya dengan sangat baik. Tidak hanya aku yang sangat mempercayainya, bahkan orang tuaku pun sangat memujinya. Setelah si kecil masuk taman kanak-kanak. Liu Ruyan pernah menyatakan bahwa keberadaannya tidak ada artinya dan tidak memiliki rasa aman, dan ingin keluar bekerja untuk mendapatkan uang. Untuk berjaga-jaga, ibuku langsung memberikan Liu Ruyan sebuah kartu. Sebagai pemegang saham perusahaan, ibuku setiap tahun bisa mendapatkan dividen yang lumayan, yang akan ditransfer ke kartu ini. Dia meminta Liu Ruyan untuk tetap tenang dan menjadi nyonya muda keluarga Lu, hal-hal seperti menghasilkan uang. Tidak perlu dia khawatirkan, aku sekarang hanya bersyukur, ibuku hanya memberinya sebuah kartu. Bukannya mengalihkan saham padanya, jika tidak, perceraian akan melibatkan pembagian harta gonogini, ini akan menjadi masalah yang rumit. Selama bertahun-tahun, aku selalu berusaha membuat kehidupan Liu Ruyan nyaman. Tetapi Liu Ruyan justru berkata pada Em Yuyun. Dia muak dengan kehidupan yang setengah menganggur dan lembut ini. Segala kesetaraan dan saling menghormati,
dia sudah memberontak sepenuhnya. Di keluarga Lu, dia selamanya harus hangat, sopan, dan pengertian. Memberiku nilai emosional yang cukup. Sementara keberadaan M. Yuyun membuatnya merasa seperti dewi yang mulia. Seolah-olah dia dilahirkan untuk dilayani, dipuja, dan dijilat. Hal seperti ini, M. Yuyun melakukannya dengan mudah. Aku akui, aku tidak akan pernah bisa melakukannya. M. Yuyun, sampai tingkat itu, tidak akan pernah berlutut di depan Liu Ruyan. Tunduk dengan saleh padanya, menikmati penghinaannya. Dia bilang, beginilah seharusnya mencintai hingga meresap ke sumsum tulang. Sementara aku, hanyalah orang bodoh yang punya sedikit uang di mata Liu Ruyan. Sehingga merasa dirinya hebat. Sepertinya selama ini, kehidupan Liu Ruyan memang terlalu nyaman. Sudah kubiarkan dia perlahan menumbuhkan keinginan yang begitu absurd. Setelah menyimpan semua bukti, aku mengembalikan ponsel seperti semula dan meletakkannya kembali di bawah bantal Liu Ruyan. Selama bertahun-tahun aku berkecimpung di dunia bisnis. Ciri yang paling menonjol adalah keganasannya, baik terhadap urusan maupun orang lain. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor dan menghubungi seorang detektif swasta untuk membantuku menyelidiki pergerakan M. Yuyun selama beberapa tahun ini. Yang mengejutkan saya adalah pekerjaan M. Yuyun saat ini. Ternyata Liu Ruyan sendiri yang turun tangan untuk mencarikannya, sekitar 3 bulan lalu. Atas nama Li Sheng, Direktur Guan dari perusahaan Qiyu mengundang saya dan Liu Ruyan untuk makan malam. Selama acara tersebut, dia mengambil kesempatan untuk mengajukan permintaan kerjasama kepada saya. Karena saya tidak begitu mengenal Direktur Guan dan perusahaannya, saya tidak langsung menyetujuinya. Hanya beralasan bahwa tidak ada proyek baru dalam waktu dekat, tentu saja Tuan Guan mengerti. Saat itu juga, dia menyatakan bahwa seluruh perusahaan Qiyu sangat menyambut saya untuk mempertimbangkan dan menyelidiki, terlepas dari apakah akan bekerja sama atau tidak. Jika saya memiliki kebutuhan, dia pasti akan membantu sekuat tenaga. Tentu saja aku tidak punya urusan apapun yang bisa kuminta bantuannya. Namun, kata-kata ini didengar oleh Liu Ruyan dan terngiang dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Liu Ruyan membawa M. Yuyun ke hadapan Guanzong dan memperkenalkan M. Yuyun sebagai sepupunya. Dia kembali dari luar kota dan ingin bekerja di grup Lu, tetapi beberapa departemen di perusahaan itu tidak kekurangan staf manajemen. Begitu Guanzong mendengar, dia langsung menyatakan sambutannya. Dia pikir itu adalah kerabat yang bisa saya atur untuk pergi dan memeriksa perusahaan Qiyu. Jadi dia memberikannya dengan sangat mudah. M. Yuyun memiliki posisi yang layak dan santai, baik hati namun tidak kaya. Liu Ruyan juga menyatakan bahwa kita tidak ingin identitas M. Yuyun diketahui orang lain, agar tidak memberikan dampak buruk. Oleh karena itu saya meminta kepala kantor untuk merahasiakannya rapat-rapat. Bahkan di depan saya dan istri saya kelak, tidak perlu lagi membicarakan hal ini. Tidak ada yang akan menyangka, Liu Ruyan yang sangat mencintai saya. Mungkin karena begitu terang-terangan dan menghindari nepotisme, pejabat itu selalu berpikir, aku tidak sudi turun tangan untuk urusan kecil seperti ini. Kudengar M. Yuyun pada awalnya masih sangat rajin selama 2 hari. Namun, setelah bertahun-tahun menjadi juru masak, bagaimana mungkin dia bisa beradaptasi dengan perusahaan semacam ini, bahkan pengoperasian perangkat lunak perkantoran dasar. Sangat bermasalah. Namun, dia menyadari bahkan jika dirinya bodoh dan tidak kompeten. Ingin mengusir orang itu, tetapi juga menghiraukan harga diri saya dan Liu Ruyan. Sangat sulit. Ketika detektif swasta memberitahu saya tentang situasi ini, amarah di hati saya. Bahkan lebih dahsyat daripada mengetahui Liu Ruyan berselingkuh. Pasangan pezina ini tidak hanya menginjak-injak harga diriku, tetapi juga menyalahgunakan sumber dayaku dan merusak reputasiku. Jika ini terus berlanjut, ini akan menjadi penghinaan bagi seluruh grup Lu. Aku menahan amarahku dan segera mengatur pertemuan dengan Tuan Guan. Aku tidak ingin berbasa-basi. Awalnya saya ingin menyimpannya untuk rekan lama saya. Setelah membaca draft proyek, Tuan Guan tampak terkejut sekaligus gugup. Dia sangat paham betapa pentingnya proyek ini. Dia juga waspada terhadap syarat-syarat yang mungkin akan saya ajukan. Lagi pula, saya seorang pebisnis, bukan filantropis. Namun syaratku sangat sederhana, beri M. Yuyun promosi dan kenaikan gaji. Jabatan disesuaikan, gaji bulanan M. Yuyun diubah menjadi gaji tahunan 1 juta. Ditambah lagi dengan janji bonus akhir tahun dari Guanzong, M. Yuyun hampir gila karena senang. Apalagi sekarang ada Liu Ruyan. Bersedia menghambur-hamburkan uang untuknya, M. Yuyun tentu saja tidak keberatan. Gaji baru bisa dicairkan pada akhir tahun. Apalagi dia tidak keberatan dengan pekerjaannya ke depan yang mengharuskan perjalanan dinas ke berbagai daerah, ini justru sesuai dengan keinginannya. Mungkin kondisi keluarga M. Yuyun sejak kecil tidak pernah melakukan perjalanan berkali-kali. Pada hari M. Yuyun dipromosikan, Liu Ruyan berkata bahwa ibu mertuanya merasa tidak enak badan. Dia sedikit khawatir dan ingin pulang ke rumah ibunya untuk menginap semalam. Aku segera ingin membantunya menghubungi dokter, tetapi dia buru-buru menghentikannya, mengatakan bahwa itu hanya tekanan darah tinggi. Sedikit pusing, minum obat saja sudah cukup. Aku mencibir dalam hati.
Sepertinya malam ini Mu Yun akan menggunakan semua kemampuannya untuk melayani Dewi keberuntungannya. Namun, ibu mertuaku memang memiliki tekanan darah tinggi, dan ayah mertuaku juga memiliki masalah jantung. Aku tidak tahu apakah mereka akan langsung marah sampai mati jika mereka tahu putri mereka melakukan hal yang memalukan ini. Aku sangat menantikannya. Selama bertahun-tahun, demi Liu Ruyan, aku telah memenuhi semua permintaan orang tuanya. Tidak hanya mobil dan rumah, tetapi juga berbagai asuransi komersial bernilai tinggi. Aku juga membuang-buang uang untuk mereka setiap tahun. Sepasang petani tua yang berasal dari ladang kini hampir menyamai ketua dewan direksi grup Lu. Melihat premi tahun ini akan segera jatuh tempo, sepertinya aku bisa menghemat uang. Kuharap tubuh mereka kuat dan sehat, tanpa asuransi. Mereka harus membayar sendiri jika sakit di kemudian hari. Namun, beberapa waktu lalu mereka menyukai panti jompo kelas atas dan mendesak Liu Ruyan untuk mengurus pendaftaran mereka. Hanya dengan membeli produk pengelolaan keuangan senilai 3 juta di bank yang bekerja sama dengan mereka dan membayar biaya pengelolaan sebesar 100.000 setiap bulan, mereka bisa menjadi anggota panti jompo ini. Ketika Liu Ruyan berbicara kepadaku tentang hal ini, matanya merah karena menangis. Mengatakan bahwa anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Setelah menikah, dia fokus pada keluarga kecil kami. Tidak punya waktu untuk merawat orang tuanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memesankan panti jompo yang nyaman untuk mereka, agar mereka bisa menikmati masa tua mereka dengan tenang. Saat itu, aku juga menghibur Liu Ruyan, mengatakan bahwa setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan memeriksa panti jompo ini dengan baik dan mengurus pendaftaran untuk mereka berdua. Sekarang sepertinya tidak perlu diperiksa. Daftar saja langsung. Lagi pula, aku hanya perlu membeli produk pengelolaan keuangan senilai 3 juta untuk mendapatkan masa uji coba selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, jika puas, mereka dapat menikmati diskon biaya perpanjangan. Hanya perlu membayar 1 juta untuk mencakup biaya sepanjang tahun. Jika tidak puas, mereka harus membayar biaya pengelolaan selama 3 bulan ini sebelum dapat keluar dari panti. Hal ini, mereka tidak tahu. Pada hari Liu Ruyan datang untuk bersenang-senang, aku sudah menyiapkan segalanya. Setelah itu, ayah dan ibu mertua sangat gembira dan berterima kasih, tidak sabar untuk pindah. Karena peduli dengan kesehatan mereka, hari pertama saya meminta perawat untuk mengatur pemeriksaan kesehatan lengkap bagi mereka. Berbagai macam peralatan digunakan tanpa menghiraukan biaya. Saya juga memberitahu mereka bahwa jika ada ketidaknyamanan pada tubuh mereka di kemudian hari, mereka bisa langsung memeriksakan diri di sini. Harganya memang agak mahal, tetapi cepat dan mudah, sehingga tidak menunda penyakit. Berbagai suplemen dan obat-obatan kelas atas juga bisa langsung diminta kepada perawat. Bagaimanapun, pihak panti akan menagih mereka setelah 3 bulan. Sejauh yang saya tahu tentang mertua saya, jumlah yang harus mereka bayar saat itu mungkin lebih dari biaya pengelolaan 300.000. Bagaimanapun, mereka sama seperti putri mereka. Selalu menganggap saya sebagai orang bodoh yang bisa diperalat saat mengeluarkan uang. Setelah mertua saya tinggal di panti jompo, saya segera memasang iklan rumah yang sebelumnya saya belikan untuk mereka di platform penjualan properti. Mereka sudah betah di sana. Tentu saja tidak akan terpikir untuk kembali melihat rumah tua. Saya juga tidak tahu apakah Mu Yun nantinya bisa menyediakan tempat tinggal bagi keluarga Dewinya. Saya rasa tidak mungkin, karena itu akan menunjukkan ketidakmampuan saya, dan saya tidak mengizinkan diri saya tidak mampu. Mu Yun segera mendapat kesempatan untuk perjalanan dinas ke Hong Kong minggu depan. Secara resmi, ini adalah survei lapangan. Tetapi sebenarnya menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Manajer Guan saat itu senang dengan hal ini. Hanya mengeluarkan sedikit biaya perjalanan untuk menyingkirkan orang penting ini dari perusahaan dan mendapatkan ketenangan. Itu sepadan. Dan saya sudah memiliki rencana yang matang di dalam hati. Hanya saja masih ada satu hal yang membuat saya ragu, yaitu Xiao Jia. Bagaimanapun, Liu Ruyan adalah ibunya Xiao Jia. Saya harus mempertimbangkan perasaannya. Liu Ruyan mengkhianati saya, tetapi tidak pernah menyakiti Xiao Jia. Bagaimana cara menangani hubungan antara ibu dan anak ini? Inilah yang paling membuat saya kesulitan. Saya tidak ingin Xiao Jia membenci saya di kemudian hari, dan saya juga ragu apakah saya harus memberikan kehormatan kepada ibu dari anak saya. Namun, sebelum saya bisa menjernihkan pikiran dan membuat keputusan, masalah muncul di pihak Xiao Jia. Guru taman kanak-kanak menelepon saya, mengatakan bahwa Xiao Jia sudah berada di taman kanak-kanak selama 2 jam, dan belum ada yang menjemput. Saat mengantar Xiao Jia ke sekolah di pagi hari, Liu Ruyan mengatakan bahwa dia ada urusan di rumah hari ini dan akan meminta sahabatnya, Aking, untuk menjemput anak itu sore harinya. Tetapi dia tidak meninggalkan nomor telepon Aking, dan ponselnya juga mati. Guru menemani Xiao Jia menunggu selama 2 jam, tetapi tidak melihat siapapun. Sekarang Xiao Jia sudah mulai demam, kondisi dan emosinya sangat buruk. Ketika saya tiba di taman kanak-kanak, dia sedang lesu dan bersandar di pelukan guru, dengan mata kosong. Aku tidak sempat mencari Liu Ruyan, dan langsung membawa Xiao Jia ke dokter.
Apakah ibu pergi lagi dengan paman untuk membicarakan sesuatu? Xiao Jie duduk di kursi belakang, nadanya dewasa tidak sesuai dengan usianya. Hatiku terasa perih, belum sempat aku menjawab, Xiao Jie berkata lagi dengan sendirinya. Dia tidak suka Bibi Kingking menjemputnya, beberapa kali Bibi datang terlambat, katanya lupa. Kalaupun diantar pulang, Bibi hanya membiarkannya menonton kartun, tidak pernah menemaninya bermain. Ibu selalu berbicara dengan paman sampai larut. Baru kemudian menjemputnya di rumah Bibi, dan menyuruhnya memberitahu ayah bahwa mereka pergi bermain di taman hiburan. Jika dia salah bicara, mereka tidak akan menginginkannya lagi. Padahal, ibu sudah lama tidak mengajaknya ke taman hiburan. Xiao Jie berbicara sambil terisak, tertidur di kursi belakang, air mata penyesalan masih menggantung di sudut matanya. Hatiku sakit, dan karena itulah aku membuat keputusan. Karena Liu Ruyan sudah begitu gila hingga bahkan tidak mempedulikan Xiao Jie, aku juga tidak perlu menutup-nutupinya. Memiliki ibu seperti itu bukanlah sebuah kehormatan. 1 jam kemudian, Liu Ruyan pulang. Jelas, dia sudah tahu tentang Liu Qingqing yang lupa menjemput Xiao Jie. Jadi, begitu dia masuk, dia menjelaskan dengan suara bergetar, mengatakan bahwa dia merasa sakit di bahu dan leher hari ini. Jadi dia memesan tukang pijat. Dia meminta sahabatnya untuk menjemput Xiao Jie dan mengantarnya pulang. Siapa sangka dia lupa karena sibuk dan tertidur. Aku tidak mempermasalahkan hal ini, melainkan memijat pelipisku, dengan lelah bangkit berdiri. Aku memeluknya, maaf, mulai sekarang. Kamu mungkin tidak bisa lagi menjadi sugar baby. Aku mungkin akan bangkrut. Liu Ruyan tertegun di sana. Dia baru tahu bahwa seseorang melaporkan grup Lu karena penggelapan pajak, staf kejaksaan telah membentuk tim investigasi, menghentikan proyek perusahaan, dan membekukan semua rekening. Tentu saja, termasuk kartu yang diberikan ibuku kepada Liu Ruyan, dan kartu tambahan yang kuberikan padanya. Liu Ruyan membutuhkan waktu lama untuk memahami dengan panik situasi keluarga Lu saat ini. Apakah kamu benar-benar melakukan penggelapan pajak? Liu Ruyan selama bertahun-tahun dimanjakan dan tidak pernah mengkhawatirkan pengelolaan perusahaan. Dia juga sama sekali tidak mengerti tentang pajak dan urusan bisnis, sudah terlalu lama terputus dari masyarakat. Aku hanya perlu mengobrol beberapa kalimat, dan bisa membantunya. Ruyan, kamu pasti akan menanggung suka dan duka bersamaku, kan? Bahkan jika aku sengsara seperti anjing kehilangan rumah dan terlilit hutang. Kamu juga akan mencari cara untuk membayarkan utangku dan menungguku keluar, kan? Aku bertanya dengan gugup dan panik. Aku mencengkeramnya dan bertanya berulang-ulang sampai wajah Liu Ruyan pucat pasi dan bertanya kepadaku, aset keluarga Lu begitu banyak. Mengapa ada utang? Apakah hukum mengharuskan dia untuk membayarnya untukku? Jika penggelapan pajak terbukti, maka hanya membayar pajak dan denda saja sudah cukup membuat keluarga Lu kewalahan. Belum lagi denda untuk berbagai proyek yang melanggar perjanjian. Kamu adalah istriku, tentu saja kamu harus ikut menanggung utang bersamaku, kecuali jika kamu menggugat cerai sekarang. Tetapi aset sudah dibekukan, aku tidak punya cara lagi untuk mengalihkan properti kepadamu dengan cara ini. Kamu hanya bisa pergi dengan tangan kosong, meskipun kamu tidak akan terpengaruh oleh utang, tetapi kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Selama bertahun-tahun aku memperlakukanmu seperti itu, sorot mata Liu Ruyan semakin jelas menunjukkan keterasingan. Bahkan ada sedikit rasa jijik dan benci. Aku hanya berpura-pura tidak melihatnya. Sebelum ini, aku sudah mentransfer semua uang tunai ke rekening perusahaan, yang saat ini dalam keadaan dibekukan. Jika kami bercerai sekarang, satu-satunya properti yang mungkin dibagi adalah mobil dan rumah. Liu Ruyan tidak langsung menyatakan pendapatnya. Aku tahu dia ingin berdiskusi dengan Mu Yun. Berkonsultasi dengan pengacara. Aku sudah menyelidiki semua jaringan Mu Yun sampai ke akar-akarnya. Tahu bahwa satu-satunya pengacara yang bisa dia temukan adalah Tuan Zhang, penasihat hukum perusahaan QE. Isi konsultasi hukum yang bisa diberikan Tuan Zhang kepadanya tentu saja menguntungkanku. Segera, Liu Ruyan mulai memainkan kartu emosional, mengatakan dia percaya aku pasti tidak tega membiarkannya menderita. Sementara masalah perusahaan belum ada kepastian, lebih baik urus perceraian terlebih dahulu, setidaknya bisa menarik satu orang keluar. Bahkan jika aku benar-benar masuk penjara, dia bisa tetap bebas untuk merawat mertuanya. Untuk menghindari masa tenang selama 1 bulan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dia memutuskan untuk bercerai melalui gugatan. Juga meminta untuk mengambil mobil dan rumah atas namaku, serta hak asuh anak, dengan dalih untuk memastikan kehidupan keluarga kecil tidak terpengaruh. Sayang sekali, mobil dan rumah atas namaku sudah dipindah tangankan ke orang tua. Di pengadilan, tatapan Liu Ruyan ke arahku penuh dengan energi. Selama ini dia hanya sibuk mencari sensasi dengan Mu Yun. Mana sempat dia peduli dengan rencanaku. Properti atas namaku, semuanya dibeli oleh orang tua saat aku kuliah. Semuanya adalah properti pribadi sebelum menikah, sehingga dipindah tangankan. Juga tidak ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, raut wajah Liu Ruyan berubah.
Saya menyerahkan beberapa bukti untuk membuktikan bahwa saya lebih pantas mendapatkan hak asuh anak daripada Liu Ruyan. Liu Ruyan sejak hari pertama pernikahan adalah seorang ibu rumah tangga penuh waktu, selama 7 tahun tidak pernah bekerja. Dengan usia dan kemampuannya saat ini, mencari pekerjaan yang cocok dalam waktu singkat. Untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak bukanlah hal yang mudah. Anak kami saat ini bersekolah di TK, biaya les tambahan, DLL. Sangat mahal. Jelas saya memiliki kemampuan finansial lebih dari Liu Ruyan untuk menjamin kualitas hidup dan pendidikan anak. Menghadapi perubahan ini, Liu Ruyan jelas tidak siap. Dia tidak mengerti mengapa. Bukankah awalnya sudah disepakati dengan baik, sekarang saya malah berubah pikiran. Dia dengan kuat berusaha tenang dan mengajukan permohonan kepada hakim, mengatakan bahwa meskipun dia tidak bekerja di luar rumah setelah menikah, dia juga telah memberikan banyak pengorbanan untuk keluarga. Anak itu dibesarkan olehnya sendiri. Bahkan jika harus bercerai, keinginan anak itu harus dihormati. Dia percaya bahwa anak itu akan bersedia tinggal bersamanya. Saya tidak berkata apa-apa. Mengeluarkan bukti kedua, guru dari taman kanak-kanak tempat anak mereka bersekolah mengatakan bahwa Liu Ruyan sering lupa menjemput anaknya dalam 6 bulan terakhir. Bahkan seringkali menugaskan orang lain untuk menjemput anak mereka, lalu sulit dihubungi. Anak itu beberapa kali menunggu di taman sampai gelap, dia tidak berpikir Liu Ruyan adalah ibu yang cukup bertanggung jawab. Liu Ruyan dengan sedikit bersalah dan panik menatapku, suaranya mulai sedikit bergetar. Dia ketakutan, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk menikmati kecemasannya. Bukti tak terbantahkan perselingkuhan Liu Ruyan terungkap, berbagai video vulgar dan catatan obrolan diungkapkan ke publik. Wajahnya memucat dan memerah silih berganti, rasa sakit membuatnya langsung berdiri, namun tak sepatah kata pun terucap. Tatapan aneh di sekeliling mengamati Liu Ruyan, bisikan-bisikan itu menyatu menjadi satu suara. Semua orang membicarakan tentang Liu Ruyan yang cabul dan bejat, bisa ditiduri siapa saja. Padahal, sebelumnya, dia dikenal karena kelembutan, kesalehan, kebaikan, dan kemurahannya. Sidang perceraian secara tertutup sampai di sini. Kekalahan Liu Ruyan sudah menjadi kepastian. Tatapannya padaku penuh dengan kebencian, tanpa sedikit pun penyesalan. Walaupun sudah menduganya, melihatnya seperti ini, aku tetap merasa sangat kecewa. Liu Ruyan, mengingat selama ini kau telah mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak dengan cukup baik. Aku bisa membiarkanmu membawa semua perhiasan dan barang-barang mewah. Semua biaya anak-anak akan aku tanggung. Kamu tidak perlu uang tunjangan. Karena kamu sudah berpaling, maka aku akan memberimu kebebasan sepenuhnya. Baik-baiklah, kata-kataku ini tidak sepenuhnya tulus. Namun, bahkan sebelum hari kedua tiba, berita tentang aku dan Liu Ruyan sudah menjadi perbincangan di seluruh kota. Semua orang mengatakan Liu Ruyan itu wanita yang tidak bermoral dan tidak tahu malu. Dulu menggunakan segala cara untuk menikah ke keluarga Lu hanya demi uang. Sekarang grup Lu dilaporkan dan sedang diselidiki. Dia khawatir akan terlibat, jadi dia ingin kabur dengan selingkuhannya. Akibatnya, aku menangkap mereka. Aku mempertimbangkan hubungan masa lalu, demi anak-anak. Aku melepaskan pasangan hina itu, hanya membiarkannya pergi tanpa membawa apa-apa. 3 hari kemudian, tim investigasi dari kejaksaan telah menyelesaikan investigasi menyeluruh dan mengeluarkan pengumuman. Menyatakan bahwa grup Lu mematuhi hukum dan tidak ada tindakan yang melanggar hukum dan peraturan. Semua proyek perusahaan seharusnya bersiap membawa mereka ke kasino untuk bersantai. Orang seperti Mu Yun yang telah lama berada di lapisan bawah masyarakat seringkali tidak tahan godaan dan tidak dapat mempertahankan prinsip mereka. Dan Liu Ruyan sekarang hanya memiliki satu pria yang bisa diandalkan, dan dia sangat terpikat pada cinta sejatinya. Lagi pula, dia belum menikah demi Liu Ruyan hingga saat ini. Mungkin kehidupan yang nyaman akan membuat orang bodoh. Liu Ruyan benar-benar mempercayai omong kosong ini, dia bahkan tidak berpikir, bahkan jika Mu Yun ingin menikahi. Siapa yang mau menikah dengannya? Lebih baik mengunci Liu Ruyan sebagai istri kaya ini dan mengorek sedikit rezeki nomplok dari mulutnya. Konon katanya Mu Yun membawa Liu Ruyan ke kasino, 3 hari 3 malam tidak keluar. Awalnya tentu saja mereka merasakan sedikit manisnya. Mereka bahkan mengira diri mereka berbakat dan sangat beruntung. Kemudian terus-menerus kalah. Aku semakin tidak rela dan terus berpikir untuk mendapatkan kembali semua kerugian. Aku tidak tahu persis berapa banyak uang yang mereka hilangkan. Aku hanya tahu setelah mereka meninggalkan kasino, Liu Ruyan mulai menghubungi toko barang mewah bekas untuk menjual beberapa tas dan perhiasan demi mendapatkan uang kembali. Sudah kubilang, ciri khas paling terkenal dariku selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia bisnis adalah ketegasanku. Baik dalam urusan bisnis maupun hubungan pribadi. Jadi, ketika Liu Ruyan diberitahu tentang barang-barang mewahnya itu, saat semuanya palsu terungkap, dia hancur. Sementara Mu Yun sendiri sudah menyimpan ketidakpuasan terhadapnya, menyalahkannya atas tindakan impulsif yang memutus jalur keuangannya. Sekarang aku sadar bahwa bukan hanya aku tidak bisa mendapatkan keuntungan dari Liu Ruyan, di masa depan aku mungkin harus menanggung beban memberi makan orang-orangnya. Semakin merasa jengkel, Mu Yun yang sudah lama memuja Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi.
Jika bukan karena Liu Ruyan berjasa memberinya pekerjaan yang layak sekarang, mungkin pasangan kekasih yang sebenarnya ini sudah lama bertengkar seperti anjing dan kucing. Sekembalinya dari Hong Kong, Liu Ruyan tinggal di apartemen 2 kamar tua milik Mu Yun. Sementara itu, mantan mertuaku sangat marah setelah mendengar berita perceraian kami. Mereka langsung memarahi Liu Ruyan habis-habisan. Awalnya kukira aku sudah membayar biaya pengelolaan selama setahun, dan aku tahu pasti tidak akan mendapat perlakuan ini lagi tahun depan. Jadi, mereka menikmati berbagai suplemen dan bahan makanan mewah di panti jompo sebanyak yang mereka mau. Tidak ada yang memberitahu mereka bahwa semua ini dibayar di belakang. Kepala panti jompo, setelah mendengar berita perceraianku, sempat menghubungiku untuk memastikan masalah pembayaran selanjutnya. Aku dengan tegas menyatakan, siapapun yang menandatangani kontraknya saat itu, tentu saja dialah yang harus membayar biayanya. Jika ada keterlambatan, terpaksa menempuh jalur hukum. Namun, untuk mendukung sumpah kepala panti, aku bersedia atas nama grup Lu untuk menyumbangkan pembangunan aula teater ke panti jompo dan mengundang aktor opera profesional untuk tampil dan mengajar para lansia. Ini adalah pengeluaran yang tidak sedikit. Begitu selesai dibangun, kualitas dan popularitas panti jompo ini tentu akan meningkat. Orang pintar di kantor kepala panti langsung menyetujuinya dengan gembira. Takut aku berubah pikiran. Pada saat yang sama, dia juga secara implisit menyatakan bahwa terhadap mantan mertuaku, mereka pasti akan mengikuti proses kontrak dengan ketat dan tidak akan berani mengabaikan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Kudengar mantan mertuaku menolak untuk membayar tagihan setelah menerima surat tagihan. Mereka menolak membayar dan meminta pihak panti jompo untuk menghubungiku untuk meminta uang. Sampai akhirnya kepala panti melapor ke polisi. Setelah Liu Ruyan dan Mu Yun tiba, mereka juga dengan cermat memeriksa detail kontrak, melihat tanda tangan orang tua mereka sendiri. Di hadapan polisi, mereka benar-benar tercengang. Kepala panti mengatakan, demi aku, dia memberi mereka keringanan. Jika mereka tidak ingin memperpanjang, mereka hanya perlu membayar 400.000 untuk pergi. Setelah kembali dari Hong Kong, uang yang dimilikinya hampir habis. Mu Yun mengatakan dia harus menunggu sampai akhir tahun untuk mendapatkan gaji. Selama ini, Liu Ruyan yang menghabiskan tabungannya. Dan sekarang, orang tua Liu Ruyan melihat putrinya ragu dan kesulitan. Tidak bisa menahan amarah dan memaki, mengatakan bahwa mereka membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih, anak haram jadah. Apakah dia ingin melihat orang tuanya mati? Di depan umum, Liu Ruyan merasa malu dan marah. Hanya bisa meminta bantuan Mu Yun. Mu Yun langsung berkata dia tidak punya uang, tetapi selama bertahun-tahun ini, dia tidak punya istri atau anak, orang tuanya sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak punya tabungan sama sekali? Liu Ruyan menjadi panik dan mengancam Mu Yun untuk tahu diri, karena dia bisa memberikan kemewahan yang dia nikmati saat ini. Juga bisa menghancurkan masa depannya. Mu Yun khawatir Liu Ruyan benar-benar membuat Guanzhou memecatnya. Terpaksa mengalah. Maka Liu Ruyan dan Mu Yun, bersama dengan mantan mertuaku yang tamak, hampir menguras seluruh tabunganku, baru bisa membayar biaya pengelolaan dengan susah payah. Lebih baik daripada mendekam di penjara. Namun, ketika mereka kembali ke rumah lama, mereka menyadari bahwa sudah ada orang yang tinggal di sana. Benar. Rumah itu baru saja dijual setengah bulan lalu. Pembeli tinggal masuk dengan barang bawaan mereka. Orang tua Liu Ruyan langsung menerobos masuk ke kamar. Mereka mulai membuat keributan. Pembeli yang awalnya ingin melaporkan mereka karena memasuki properti pribadi tanpa izin, mendengar, keluarga mantan istriku kemudian berkata, mengingat aku memberi mereka diskon 20.000 saat menjual rumah. Mereka tidak akan mempermasalahkannya lagi, menyuruh mereka segera pergi. Ayah mertuaku langsung terkena serangan jantung di tempat. Setelah masuk rumah sakit, malam itu Liu Ruyan menangis terseduh-seduh. Dia memohon di hadapanku, langsung berlutut di tanah, menarik-narik lengan bajuku. Mengatakan bahwa dia tahu dia salah dan memintaku untuk memaafkannya, aku tetap tidak bergeming. Aku melepaskan tangannya dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Liu Ruyan menangis semakin menjadi-jadi. Dia bilang dia sudah tidak punya jalan keluar. Ini semua adalah balasan atas perbuatannya. Dia tahu itu. Tapi dulu Mu Yun yang memaksanya. Dia tidak ingin aku tertipu. Hanya saja perkembangan selanjutnya sudah di luar kendali. Sekarang ayahnya perlu menjalani operasi jantung, ibunya juga dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Namun, karena asuransi telah kedaluarsa dan tidak dibayar, semua uang harus diambil sendiri. Mu Yun melihat bahwa dia tidak memiliki nilai guna lagi. Dia langsung menghilang tanpa kabar. Sebelum pergi, dia juga mengambil semua perhiasan emasnya. Dia memohon padaku untuk memberinya sedikit uang agar dia bisa melewati masa sulit ini. Wajah Liu Ruyan terlihat sangat lesu. Dalam waktu singkat 3 bulan, dia tampak jauh lebih tua, tidak seperti sebelumnya yang hidup mewah. Wajah seperti ini tidak bisa lagi membangkitkan rasa kasihan dalam diriku. Aku tetap tidak menjawab, membuka ponselku dan memutar rekaman suara. Itu adalah suara Mu Yun. Itu semua karena Liu Ruyan.
wanita jalang itu, yang menggodaku. Hanya waktu reuni teman sekelas itu, dia sengaja menggosok kakiku dengan kakinya. Aku akui aku punya perasaan padanya, tapi selama ini aku tidak pernah berniat mengganggunya. Dia bilang asalkan aku bisa melayaninya dengan baik. Aku akan diberi uang. Bisa menidurinya, dapat uang lagi. Untuk sesaat aku tidak bisa menolak. Dia itu memang penggoda. Aku sudah muak dengannya sejak lama. Kalau bukan karena uang, Luang bukankah, Tuan Lu? Maafkan aku. Beri aku sedikit sisa makanan. Aku tahu kamu membenci Liu Ruyan. Dia telah menumbuhkan tanduk di kepalamu. Kamu ingin membalas dendam padanya bagaimanapun caranya, aku bisa membantumu. Rekaman audio berakhir di sini. Liu Ruyan tampak sangat terkejut dan penuh kebencian, bahkan lupa menangis. Dia pasti tidak menyangka bahwa M. Yuyun, yang telah menjilatnya selama 10 tahun, akan memandangnya seperti ini. Dia juga tidak akan menyangka bahwa M. Yuyun hari ini telah dipecat oleh Tuan Guan. Selain gaji pokok 2.800 setiap bulan, M. Yuyun tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, beberapa waktu lalu, untuk mengembangkan pelanggan, dia merogoh kocek sendiri dan banyak nombok. Dan ketika Tuan Guan memecatnya, dia mengatakan bahwa Liu Ruyan yang diuntungkan. Saat ini, M. Yuyun seharusnya sedang mencari Liu Ruyan kemana-mana, kan? Setelah bertahun-tahun tertekan di lapisan bawah, sekali terbang ke langit. Belum puas sudah jatuh. Pasti kebencian M. Yuyun pada Liu Ruyan sekarang lebih dalam daripada aku. Liu Ruyan bahkan belum keluar dari jangkauan pengawasan villa keluarga Lu, sudah dihadang oleh M. Yuyun. Dalam rekaman pengawasan, belati di tangan M. Yuyun memancarkan cahaya dingin. Itu adalah hukuman penjara untuk kejahatan penganiayaan dengan sengaja. Tidak tahu apakah setelah dia keluar dari penjara, dia masih memiliki keberanian untuk memulai dari awal lagi. Adapun Liu Ruyan, sambil melambaikan lengannya yang berlumuran darah, dia tetap tidak mau pergi. Kamu masih mencintaiku. Benar kan? Kamu masih menyelamatkanku. Kamu tidak tega melihatku mati. Jika demikian, mengapa kita tidak bisa kembali ke masa lalu? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Luang, kita sudah bersama selama 10 tahun. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Setidaknya aku adalah ibu dari Xiao Jia. Aku menatap Liu Ruyan yang histeris, merasa sangat asing. Juga agak lucu. Aku tidak pernah berpikir untuk bersikap kejam padanya. Kebangkitan adalah dia sendiri. Menghancurkan hubungan 10 tahun ini. Pasti tidak enak rasanya mencari nafkah kemana-mana, kan? Siapa suruh dia tidak mau menjadi nyonya muda keluarga Lu? Justru ingin mencari apa yang disebut kemuliaan dan kebebasan. Sekarang tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi dewi yang tinggi. Liu Ruyan, jika aku benar-benar ingin menyelamatkanmu, aku sudah melakukannya saat M. Yuyun muncul. Tapi jika aku tidak membiarkannya bertindak, bagaimana aku bisa secara sah menjebloskannya ke penjara? Liu Ruyan, bisa dibilang kau beruntung. Kau benar. Kau adalah ibu dari Xiao Jia. Kau bisa datang kapan saja untuk mengunjungi putramu. Ngomong-ngomong, kudengar kau sedang mencari pekerjaan, ya kan? Semangat. Tahun depan aku berencana menyekolahkan Xiao Jia ke sekolah dasar di Shanghai. Aku tidak tahu gajimu per bulan. Cukup atau tidak untuk tiket pesawat pulang pergi. Di layar, Liu Ruyan jatuh lemas. Keputusasaan memenuhi setiap inci kulit wajahnya. Aku berbalik dan kembali ke villa. Gerbang tertutup rapat, sepenuhnya mengisolasi bayangan Liu Ruyan. Tamat.